Buat yang suka nanyain smartwatch bisa blood pressure, saya hadirkan sebuah smartwatch terbaru dari YHE BP Dr. MED. Namanya panjang bener ya. Buat yang sudah mengikuti channel ini, pasti tahu yang seri BP Dr. pertama. Videonya ini udah tayang ya 2 tahun yang lalu, dan tampilannya ini terlihat dia lebih panjang desainnya. Untuk yang kedua ini desainnya lebih minimalis, di pinggir displaynya curve. Dia ada 2 tombol fisik, dan kalau kita lihat di bagian strap, ini terbalik ya guys. Dock chargingnya sendiri terbilang bagus, unik. Tinggal dijepit aja, dia ada 2 posisi pin charger ya. Untuk daya tahan baterainya sendiri, saya tes ini cukup lumayan awet. Dengan catatan display brightness ini saya turunin sampai ke level 2. Untuk always on display juga saya nonaktifkan. Kita perhatikan di bagian belakang back case-nya ini terdapat seperti bantalan. Fungsinya dia untuk blood pressure guys, mengembang gitu. Nanti kita lihat. Kalau dibandingkan dengan versi pertamanya, yang ini lebih simpel cara pakainya. Yang belum pernah lihat versi pertamanya bisa cek di deskripsi linknya. Untuk ukuran pergelangan tangan yang tertulis di deskripsi produk dari 14 cm sampai 20 cm ya rekomendasinya. Soalnya kalau saya perhatikan sendiri untuk strapnya ini nggak terlalu panjang banget. Udah gitu ditambah bantalan dia punya blood pressure-nya nanti akan mengembang. Dan seperti ini, kalau saya pakai di pergelangan tangan saya yang ukurannya 16 cm, terlihat cukup tebal dan lebar di bagian strapnya. Maklum karena di bagian belakang ini ada alat untuk blood pressure-nya. Saya coba tes untuk raise to wake. Ini berjalan dengan baik walaupun bukan yang tercepat ya. Kalau dibandingkan dengan versi pertamanya, ini lebih baik sih yang kedua. Fungsi tombol-tombolnya sendiri, yang atas untuk back dan meredupkan layar. Tombol yang bawah ini untuk masuk ke menu utama. Terlihat fiturnya ini sangat simple, nggak terlalu banyak. Langsung aja ini saya tes untuk fitur blood pressure-nya. Ketika dalam pengetesan ini saya sedang minum kopi hitam ya guys. Jadi pengen lihat langsung berapa ukuran blood pressure saya. Harusnya sih agak tinggi. Ketika dalam proses penghitungan blood pressure, saya merasa untuk di bagian belakang case-nya ini mengembang ya. Dan mengencang gitu. Mirip seperti di dokter lagi ngetes tensi darah. Saya usahakan untuk tidak bergerak ketika saat dalam pemprosesannya ini. Oke, ini sudah muncul dan terlihat cukup tinggi guys. Karena mungkin saya sedang minum kopi hitam ya. Normalnya kan setahu saya dia ada di 120/80 ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang lebih paham soal tingkatan blood pressure bisa tolong bantu di kolom komentar ya. Kita lihat untuk fitur-fitur lainnya seperti workout, ini nggak terlalu banyak ya guys. Tampilan olahraganya juga dia belum ada built-in GPS. Kalau saya perhatikan dia punya tampilan seperti ini, saya slide ke kiri nggak bisa menampilkan Bluetooth music, jadi hanya olahraga saja. Untuk setting display, dia ada yang namanya screen saver atau screen time off ya saya sebutnya, ini sampai 20 detik. Yang saya lihat always on display-nya ini benar-benar layarnya menyala, tidak akan redup. Tetapi yang menyalanya itu adalah watch face-nya guys, bukan tampilan AOD-nya. Dan dia tidak ada tampilan AOD seperti smartwatch pada biasanya AMOLED gitu ya. Jadi di sini kita bisa pilih always on atau yang raise to wake. Pilih salah satunya aja. Kalau saya sih lebih pilih yang raise to wake. Di setting bahasa ini saya lihat nggak terlalu banyak. Tidak ada bahasa Indonesia juga, jadi saya menggunakan bahasa Inggris aja. Dan satu hal yang perlu diingat, untuk layar ini nggak bisa disentuh dan tahan untuk mengganti watch face. Jadi kita harus ganti pilihan watch face dari app-nya. Untuk aplikasinya bisa download dari Play Store maupun di iOS App Store. Namanya adalah BP Doctor. Di sini kita bisa lihat blood pressure yang sudah saya lakukan tadi. Untuk pengetesan tersimpan datanya di sini. Untuk tampilan watch face dari bawah smartwatch-nya ada 4 pilihan aja. Oh ya, untuk displaynya dia sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran yang lumayan besar. Resolusinya aja sih yang menurut saya ini nggak terlalu besar banget. Dan sensitivitas layarnya ini touchscreen-nya terbilang oke, ringan, tetapi bukan yang smooth. Termasuk B aja sih. Masih di aplikasi BP Doctor, saya mau lihat untuk tampilan watch face lainnya yang ada di aplikasi ini. Saya cek ini nggak bisa menampilkan ya guys. Entah sinyal saya yang lemot atau dari aplikasinya nih. Untuk ukuran smartwatch-nya, ketebalannya saya ukur ada di 15 mm lebih. Ini lumayan tebal ya untuk ukuran smartwatch, karena di bagian belakang ini ada alat seperti pompa yang bisa mengembang. Lebar case-nya ada di 38 mm lebih, lock to lock ada di 64 mm lebih. Ini juga lumayan besar dan panjang ya. Kalau yang versi pertamanya itu lebih besar lagi guys. Satu lagi di bagian strap juga ini saya perhatikan dia menggunakan baut ya. Jadi tanpa quick release. Untuk WhatsApp call saya tes dia hanya bisa menampilkan notif masuk dengan logo aplikasi. Smartwatch ini belum mendukung fitur Bluetooth call karena tidak ada lubang speaker dan mic ya. Notif chat WA masuk seperti ini tampilannya, dia bisa membaca pesan singkat dan fontnya cukup rapi sih menurut saya. Jadi karakternya ini nggak bisa banyak. Dan terakhir untuk harganya kita lihat di websitenya BP Doctor. Ini ada di $259. Untuk harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Di deskripsinya juga kita bisa lihat untuk akurasinya ini tertulis kurang lebih bisa 5
mmHg. Ya mungkin yang mengerti bisa dibantu di kolom komentar ya. Kalau saya ubah ke dalam rupiah, $259 itu ada di 4,2 juta nih. Wow, harganya lumayan mahal juga ya, karena ini pembelian dari luar. Tapi setahu saya sih memang untuk smartwatch tipe yang ada blood pressure-nya khusus, ini agak mahal guys. Tidak seperti smartwatch pada biasanya ya, itu 2-3 jutaan dapat, kalau ini pastinya lebih sih. Ya kesimpulannya yang bisa saya ambil dari smartwatch BP Dr. MED. Smartwatch ini dikhususkan untuk fitur kesehatan, salah satunya blood pressure ya, yang tidak ada di smartwatch lain kebanyakan. Untuk fiturnya sendiri menurut saya nggak terlalu banyak dan juga dia belum built-in GPS di bagian workout. Layarnya bagus dengan panel AMOLED, touchscreen-nya cukup responsif walau memang bukan yang paling smooth. Tampilan desainnya keren, minimalis, simple, elegan, tetapi ini agak besar di lengan saya yang kecil.